Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-salisu ramyul jamratil aqabah. Wajib haji yang ketiga namanya melempar jumroh aqabah. Waktuha, kapan waktunya? Min muntasafi lailatin nahri ila ghurubis syamsi akhir ayyamit tasyriq. Waktu kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan lempar jumroh itu mulai daripada pertengahan malam pada malam hari raya Idul Adha, ya, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari akhir ayyamit tasyriq, pada hari terakhir hari tasyriq. Jadi hari tasyrik itu ada 3 hari. Tanggal berapa? 11, 12, 13. Nah, waktu jamaah haji melaksanakan melempar jumroh ini sampai waktu maghrib pada tanggal 13 bulan haji. Ketika sudah masuk waktu maghrib dia tidak melaksanakan lempar jumroh, maka sudah nggak ada lagi lempar jumroh, ya. Nah, kemudian min muntasafi lailatin nahri, waktu dimulainya itu mulai tengah malam hari raya. Jadi kalau belum masuk waktu tengah malam hari raya, dia belum boleh melempar jumroh. Hari ini tanggal 9 kan, wukuf di Arafah. Belum tengah malam, maghribnya dia udah pergi sendiri kan ke tempat melempar jumroh. Saking semangatnya dia lempar jumroh sendiri, belum waktunya. Sama dengan orang sholat asar, belum masuk waktu asar. Sama dengan orang mau salat zuhur pada waktu belum masuk. Nah, jadi melempar jumroh ini harus sudah masuk tengah malam sampai terakhirnya pada tanggal ghurubis syamsi, itu waktu maghrib. Jadi setelah asar itu masih ada. Begitu azan maghrib udah habis waktunya. Nah, jadi bolehnya itu sebelum sholat maghrib tanggal 13. Syurutu rami jamratil aqabati. Syarat-syarat melempar jumroh aqabah ada 9, ada 9. Jadi syarat-syaratnya ada 9. Nah, perhatikan, namanya syarat itu berarti harus terpenuhi. Sebelum terpenuhi syaratnya ini, maka tidak dianggap sah atau tidak sah. Syarat yang pertama, ayakuna ramyu min asfaliha. Melempar jumrohnya itu harus dari dasarnya, dari bawah. Harus dari bawah. Apa maksud harus dari bawah? Jadi tempat melempar jumroh itu gini, Bu. Nih. Di sini ya. Nah, ini nih. Di sini ada Mina. Ya. Di sini tempat lempar jumroh. Lempar jumroh itu namanya marma, tempat melempar. Ada tiangnya, di sini ada lingkaran. Melempar jumroh itu harus masuk ke dalam lemparan ini. Kalau kena tiang nggak sah. Kalau nggak masuk ke sini juga nggak sah. Dan melemparnya itu harus dari bawah. Kenapa harus dari bawah? Dulu di sini ini gunung. Jadi jarak di antara tempat melempar jumroh kepada marma, tempat melempar jumroh itu dulu ada gunung. Tapi sekarang sudah diratakan, sudah tidak ada gunungnya lagi, maka dianggap sah itu kalau dia sudah di bawah, ya. Karena kalau dia masih di atas ini, maka dianggapnya itu bukan tempat pijakannya. Di pijakannya di bawah. Jadi harus turun. Ini kan bukit nih, bukit. Dia harus turun dari bukit itu. Nah, melemparnya dari sini. Lempar dia. Lemparan satu, cek, harus masuk ke tempat sini, ya. Pokoknya gitu. Ini tiang, ya, ada tiang. Di sini ada lingkaran seperti drum. Nah, melempar jumroh itu melempar batu. Dia harus masuk ke tempat ini.
kalau ditaruh aja di sini ya nggak sah, malas lah, udah taruh aja, nggak bisa. Atau dilempar, saya ini dulu mantan atlet, saya mau ngunain tiang aja, kira-kira kena nggak tiangnya? Lempar tiangnya nggak sah, harus masuk ke dalam haud namanya, tempat pelemparan ini. Nah itu ya. Jadi syarat yang pertama melempar jumroh itu dikatakan ayyakunar ramyu min asfaliha, dia melemparnya harus dari bawah. Ya pokoknya nanti kalau kita ke sana tahu ya, tahu. Paham ya? Paham yang pertama. Yang kedua, kaunuhu sab'a hasayatin turma wahidatan tilwal ukhra. Melemparnya itu harus dengan 7 kerikil. Nah, diambil 7 itu harus dengan 7 turma wahidatan tilwal ukhra. Cara melemparnya harus satu persatu. Jadi lempar jumroh itu kan 7 kan? Jumroh Aqabah itu 7. Satu kali lemparan 7 kerikil, tapi ngelemparnya harus satu-satu. Ambil 1, kita bawa 3 nih, bawa 7. Lempar 1, kena. 2, nggak boleh biar cepat nih 7 ini langsung lemparin 7. Nah ini kalau 7 dilempar sekalian dihitung 1. Jadi harus satu-satu. Yang ketiga, ayyakunal marmiyu bihi hajaron fala yakfi bi khurfin au khosabin. Nah, alat untuk melemparnya itu harus hajaron. Apa? Batu. Nah, harus batu. Fala yakfi, maka tidak mencukupi bi khurfin, dengan batu yang seperti batu tapi tidak keras. Itu. Batu kapur ya. Nah seperti itulah pokoknya, yang penting dia bukan batu, itu batu tapi bukan batu yang keras. Au khosabin, atau kayu, maka nggak boleh pakai kayu dulu ya. Hati-hati, masukin kantongnya, dibawa kantong yang ada sletingnya. Nah kayak gini, jangan ada yang kececer di jalan. Yang keberapa itu? 3. Nah kemudian yang keempat, ayyusamma ramyan fala yakfi alwad'i. Dia harus meyakinkan dirinya bahwa dia melempar, tidak hanya cukup dengan meletakkan atau menaruh. Jadi ini tempatnya, karena dia ini lagi sepi di situ, dia nggak melempar, tapi dia jalan dekat-dekat. Kira-kira di dalam ini apa ya? Nah dia taruh di situ, taruh. Nah ini bukan melempar, maka tidak sah. Dia harus melempar. Sejarahnya dahulu ketika Siti Hajar itu apa namanya? Ketika Nabi Ismail itu diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim, setan itu mendatangi ibunya, merayu. Siti Hajar kan sudah lama nggak punya anak kan? Pada saat itu usia Nabi Ibrahim itu sudah 80 tahun, belum punya anak. 90 tahun. Berdoa, ternyata pada usia itu dikasih Allah anak. Anaknya soleh, ganteng, gagah. Di dalam kitab yang menjelaskan tentang ciri fisik nabi-nabi, kalau Lampung itu ada nama kita Melayu, namanya Nabi Slawi. Slawi itu 25. Diceritai itu dalam bentuk seperti nyanyi. Nabi Ismail itu badannya besar, wajahnya tampan dan kulitnya putih. Kemudian diperintahkan oleh ayahnya Nabi Ibrahim untuk disembelih pada usianya sedang lucu-lucunya. Bayangkan berpuluh-puluh tahun sampai 80 tahun tidak punya anak, begitu dapat anak lagi senang-senangnya disuruh sembelih. Setelah Nabi Ibrahim ini yakin bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim itu mendatangi Nabi Ismail, ditanya, "Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Aku bermimpi menyembelih." Maka kata Ismail yang juga soleh ini, "Ya Allah, wahai ayahku, itu adalah, kalau itu memang perintah Allah maka laksanakan dan jangan ragu-ragu." Akhirnya sepakat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah itu, disembelih. Pada saat Siti Hajar mengetahui bahwasanya Nabi Ismail itu diperintahkan untuk disembelih oleh Allah,
oleh bapaknya sendiri, maka setan itu mencoba merayu-rayu, mendatangi ibunya untuk merayu supaya ibunya ini merayu jangan sampai dilaksanakan Nabi Ibrahim. Datanglah setan, wahai Hajar, sesungguhnya Ibrahim itu orang yang tidak waras. Bagaimana mungkin anak yang telah dinanti-nantikan selama puluhan tahun, 80 tahun, begitu ada harus disembelih. Cobalah Hajar, katakan sama suamimu itu bukan perintah Allah, jangan laksanakan. Ketika mendengarkan rayuan setan itu, Siti Hajar itu menjawab, seandainya yang diperintahkan itu adalah aku yang harus disembelih, maka ketahuilah wahai iblis laknatullah, aku bersedia untuk disembelih sambil dilempar dengan batu. Itu ceritanya kenapa di dalam haji ada yang namanya melempar jumroh. Jadi melempar jumroh itu melempar, namanya sama setan dilempar saking benci kan, pasti dilempar benci sama orang, lempar cuman gitu aja kan, enggak kan? Makanya sahnya harus melempar, enggak boleh diletakkan. Nah itu cerita-cerita haji. Nanti ada lagi nih, nanti terakhir cerita di dalam setiap manasik haji itu ada maknanya. Di dalam tawaf itu ada sejarahnya, di dalam sa'i itu ada sejarahnya, di dalam melempar jumroh ada sejarahnya yang tadi itu. Kalau sa'i ini kan ketika Siti Hajar mencari air minum di tengah padang pasir sampai ketemu yang namanya Zam-Zam itu. Nah, itu sa'i itu kenapa? Karena seorang ibu, jadi larinya itu bukan lari yang sangat kencang, tapi lari jalan kecil terburu-buru, seperti seorang ibu ketika melihat anaknya menangis diminta susu. Nah, kira-kira gimana tuh? Karena ada anaknya lagi ditidurkan di tempat tidur, tiba-tiba nangis, lalu ibunya ini pergi bikin susu, kan larinya itu nggak secepat kilat kan, tapi jalan cepat terburu-buru kan, seperti itulah sa'i. Jadi ukuran sa'i itu begitu. Mentang-mentang ibu ini atlet lari maraton yang 7 kilo, lalu larinya secepat itu pada saat sa'i, enggak. Jadi ada aturan begitu. Ya, sekira-kiranya anak ibu ini yang baru lahir tadi itu nangis, kemudian pengen susu, ibu pergi kan, cepat bikin susu, cepat kan itu kan, tapi tidak lari secepat mungkin kan, tapi jalan dengan terburu-buru. Nah itu namanya sa'i. Yang kelima, kaunuhu bil yadi fala yakfi bi ghairil yad, maka dia harus dilaksanakan dengan tangan, tidak boleh selain daripada tangan. Jadi melemparnya harus dipakai tangan ketika ia mampu melaksanakannya dengan tangan. In ajaza anir ramyi, apabila dia tidak mampu melempar dengan tangan. Kenapa tidak mampu? Tidak punya tangan atau tangannya lumpuh, maka dengan yang didahulukan dengan kaki, yang terakhir dengan mulut. Pusi itu gini, di sini. Jadi dia ditaruh di sini, lempar. Gitu ya. Kalau nggak nyampe gimana? Nggak apa-apa. Namanya juga melempar pakai itu. Kalau nggak bisa pakai ini, maka pakai kaki. Ibu taruh batunya di jempol kaki, lempar. Tuh, kayak seperti orang main takraw. Ya, itu. Tapi kalau nggak bisa memungkinkan pakai itu, maka dengan mulut digigit. Gigit. Ya, seperti itulah. Gitu ya. Kayaknya lebih mudah itu ya. Tapi ada orang di depannya nanti. Nah, ya harus dengan tangan ya. Harus dengan tangan kalau mampu. Kemudian yang keenam, isabatul marma yaqinan wa huwa al-haudu fala yasihhu idza asaba asy-syakhisa wa lam yaqa' fil haudi. Nah ini tadi. Jadi dia harus meyakinkan dirinya bahwa lemparannya masuk kepada tempat yang dituju. Ya, yaitu haud, jurang ya. Jurang yang adanya itu. Fala yasihhu idza asaba asy-syakhis, maka tidak sah apabila ia mengenai syakhis, tiangnya, walam yaqa' fil haudi, dan dia tidak masuk ke dalam haud. Yang ketujuh, adam sharifu li ghairin nusuh, dia tidak memalingkan niatnya daripada niat melempar. Ya, niat melempar, maksudnya dia niatnya melempar tempat melempar itu, bukan dengan memalingkan niat. Contoh memalingkan niat tuh gini Bu, dia melempar, sama-sama melempar, tapi tujuannya beda, ya kan? Sama seperti tawaf.
Tawaf itu kan tujuannya nusuk ibadah kan, tapi batal tawafnya ketika dia tawafnya itu ada tujuan yang lain. Contohnya ngejar temannya karena dia ketinggalan, ya kan? Karena temannya ketinggalan dia kejar. Nah ketika dikejarnya temannya itu, dia sudah batal tawafnya karena dia tawaf itu tujuannya bukan lagi ibadah, tapi tujuannya untuk menyusul kawannya yang meninggalkan dirinya. Nah, di tempat itu maksud yang tidak boleh memalingkan niat. Nah di dalam melempar nih sama, kita melempar di sini tapi ibu punya musuh di belakang sini nih, ya tetangganya umpama ini tiang kan, di lingkaran ini ada haud. Nah di sini tempat lempar tuh, ibu di sini melempar nih, tetangga ibu itu yang di depan ini, ibu lihat dia udah di depan situ. Nah ibu nih pura-pura nih ngelempar haud sini, tapi tujuan ibu melempar kepala. Kan dia nggak marah, namanya juga lagi haji kan, maklum kena batu sedikit, ibu lempar kepalanya. Lemparan ibu ini tidak sah. Kenapa? Memalingkan niat, itu maksudnya. Nah cara menjelaskan ini ibu-ibu harus paham, karena setelah kita menyelesaikan kajian ini, ibu-ibu itu sudah dapat ijazah maknanya kalau ibu paham. Artinya sudah bisa mengajarkan ke orang lain dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ibu itu menjelaskan ke orang lain, ini nih bu, kitabnya begini, ibu jelaskan penjelasan kitab itu. Bagaimana ibu bisa tahu penjelasannya begitu? Ya dari gurunya. Siapa gurunya? Ya, bilang aja saya, kan begitu. Tapi kalau ibu ngejelasinnya salah, terus saya yang dibantalin, itu tidak benar. Nanti ibu jelasin bukunya di rumah, kata bapak itu, padahal bukan saya yang ngomong. Nah itu nggak benar itu. Makanya penjelasan ini meskipun ada di dalam buku itu, memang harus ada penjelasan. Di cara menjelaskan itu keterangannya begitu. Ada musorifu li ghairin nusuk, tidak memalingkan niatnya dengan niat selain ibadah. Ibadahnya apa? Ibadahnya apa? Ibadahnya apa? Haji. Bukan haji, itu memang haji, tapi ibadah yang sedang dilakukan ini lempar jumroh. Karena ibadah haji itu kan banyak, ada tawaf, ada sa'i. Nah, jadi ketika kita sa'i nggak boleh memalingkan niat dari niat sa'i. Ibu sa'i, tapi karena ngejar temannya, takut ketinggalan, nggak boleh. Tawaf juga sama, tawaf kerjaannya tawaf tuh, tapi ada di hatinya niat ngejar temannya. Nah, ini melempar jumroh sama ngelempar juga, tapi ada campur niatnya apa? Ngelempar temannya atau tetangganya yang di depan. Nah, tidak boleh ya. Itu maksud daripada ada musharif li ghairin nusuk, tidak memalingkan niatnya daripada ibadah. Ibadah apa? Melempar jumroh. Yang ke-8, qasdul marma fala yasihhu idza qasada syakhisa allazi bidakhili al-haudi. Dia harus sengaja berniat melempar targetnya itu haud, ya tempatnya itu. Maka tidak sah apabila sengaja dia berniat melempar tiangnya ya, yang ada di luar daripada haud itu. Intinya niatnya benerin lah untuk melempar di marma, melempar tempat yang harusnya dilempar. Kalaupun nanti meleset sedikit, ketika itu yang penting niatnya yang tidak meleset, ya niatnya itu. Kemudian yang terakhir, ayakuna qabla ghurubis syamsi akhiri ayyamit tasyriq. Dia harus dilaksanakan sebelum waktu maghrib pada hari tasyrik yang akhir. Al-yaumis salisa, yakni pada hari yang ke-13 ala man akharahu, bagi siapa yang mengakhirkan melempar jumroh itu. Kemudian sedikit lagi ada keterangan al-ajzu anir rami, orang yang lemah dan tidak bisa melempar. Nah, bagaimana atas orang yang lemah ini? Man ajaza